Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 5 Oktober 2025. Pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kesempatan Kedua. Bacalah Yosua 2 ayat 1 bersama dengan bilangan 13 ayat 1, 2, 25 sampai 28, 33 dan bilangan 14 ayat 1 sampai 12. Mengapa Yosua memulai misi menaklukkan tanah perjanjian dengan mengirimkan mata-mata? Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Bilangan 13 ayat 1, 2, 25 sampai 28 dan 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan 14 ayat 1 sampai 12. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Tempat dari mana kedua mata-mata itu dikirim, hutan akasia, disebut Shittim dalam teks Ibrani, dan ini mengingatkan kita pada dua episode negatif dalam sejarah Israel. Yang pertama adalah kisah mata-mata lainnya, yang menampilkan elemen-elemen penting yang sama. Penugasan para mata-mata, tugas rahasia para mata-mata ke wilayah musuh, kembalinya para mata-mata, laporan para mata-mata tentang temuan mereka, dan keputusan untuk bertindak berdasarkan laporan tersebut.
Kejadian lain di sini mewakili salah satu pelanggaran perjanjian yang paling menantang dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel ketika atas dorongan Bileam mereka melakukan pesta pora dengan wanita Moab dan menyembah dewa-dewa mereka. Dalam konteks ini, nama Sitim menciptakan ketegangan yang luar biasa mengenai hasil dari keseluruhan cerita. Akankah ini menjadi kegagalan lain di perbatasan tanah perjanjian? Ataukah ini akan mengarah pada penggenapan janji sebelumnya yang telah lama ditunggu-tunggu? Bacalah Yohanes 18 ayat 16 sampai 18, 25 sampai 27 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Persamaan apakah yang Anda temukan antara kesempatan kedua yang diberikan kepada Israel sebagai sebuah bangsa dan Petrus sebagai seorang pribadi? Yohanes 18 ayat 16 sampai 18, 25 sampai 27. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua, bahkan berulang kali. Alkitab menyebut kesempatan kedua, bahkan berulang kali, sebagai anugerah. Anugerah adalah menerima apa yang tidak layak kita terima. Pengajaran Alkitab penuh dengan konsep anugerah. Allah dengan penuh kasih karunia menawarkan kepada setiap orang kemungkinan untuk memulai hidup baru. Petrus sendiri mengalami anugerah ini dan mendorong gereja untuk bertumbuh dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 18. Dan kabar baiknya lagi, yaitu kita mendapatkan lebih dari sekadar kesempatan kedua, bukan? Di mana kita jadinya jika tidak demikian? Pikirkanlah tentang pengalaman bangsa Israel ketika diberi kesempatan kedua untuk memasuki Kanaan dan tentang kasih karunia yang diberikan kepada Petrus setelah ia menyangkal Tuhannya. Apakah yang seharusnya diajarkan kejadian-kejadian ini kepada kita tentang bagaimana kita harus mengulurkan kasih karunia kepada mereka yang membutuhkannya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 5 Oktober 2025.
Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.